Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Apakah semuanya baik? Sehat semuanya? Baik, sehat semua ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan yang baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa ya. Mari kita berdoa menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya ibu mau absen dulu nih. Absen kelas kita hari ini. Apakah semuanya masuk? Baik, kalau masuk semua, kita lanjutkan ke pembelajaran kita ya pada hari ini. Nah, pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenal alat-alat tradisional suku Dayak yang ada di Kabupaten Skadau. Nah, di sini apakah ada yang sudah tahu apa saja alat-alat tradisional Dayak? Baik, ada apa saja nih yang kalian ketahui? Nah, seperti yang kita sudah pelajari minggu lalu tentang kearifan lokal, tarian-tarian Dayak gitu kan. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang alat-alat tradisional suku Dayak. Nah, di sini yang pertama ada apa saja nih? Ada tawak. Nah, di sini ada tawak atau gonggamal. Nah, apa itu tawak? Apakah ada yang sudah tahu apa itu tawak atau gonggamal? Biasa kita disebut di sini gonggamal ya. Nah, jadi tawak itu diambil dari bahasa Dayak. Nah, jadi berasal dari suku Dayak ya. Jadi tawak itu berasal dari Kalimantan. Nah, tawak ini merupakan alat musik tradisional yang kerap digunakan saat acara tertentu, misalnya saat acara ritual, untuk mengiringi tarian, untuk menyanyikan mantra, dan untuk media untuk mengumpulkan masyarakat. Nah, jadi tawak ini biasanya digunakan untuk mengiringi tarian. Kemudian yang kedua itu ada capan atau penampi beras. Nah, kita pasti pernah lihat semuanya ya, capan yang biasa kita gunakan, entah itu nenek atau mama, pasti pernah menggunakan kan? Jadi, capan ini untuk menampi beras. Nah, apa itu nampi? Nah, nampi merupakan suatu kegiatan memisahkan sekam dan beras dengan cara menampikan. Nah, pada umumnya setelah melakukan nampi ini digunakan setelah melakukan panen. Nah, menampi ini agar membersihkan padi dari sekamnya, agar padi tersebut bersih, sehingga kemudian udah bisa diolah, udah jadi beras. Nah, kemudian setelah beras menjadi beras ini, kita bisa juga menampikannya supaya lebih bersih lagi. Nah, capan ini juga biasanya dipakai untuk menjemur bahan makanan. Nah, biasanya capan ini digunakan untuk menjemur gandis, untuk menjemur misalnya bahan-bahan yang mau dikeringkan seperti ikan, biasanya yang basah. Kalau kita mau buat jadi ikan asin, kita bisa jemur di atas capan atau penampi beras ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, di sini ada gambarnya. Selanjutnya yang ketiga ada takin. Nah, apa itu takin? Kalian bisa lihat sendiri, di sini ada gambarnya. Nah, takin itu merupakan tempat untuk menyimpan padi yang telah dipanen. Nah, kemudian padi-padi yang dipanen ini disimpan ke dalam takin ini. Nah, takin ini terbuat dari rotan yang tumbuh dalam hutan. Jenis rotan yang dipergunakan sebagai bahan dasar pembuatan takin ini adalah jenis rotan yang memiliki batang yang lebih kecil dan pohonnya pun tidak tinggi. Bahan dasar tersebut dianyam dengan ukuran yang tidak terlalu tinggi dan anyaman pun jarang. Pada saat memanen, takin ini diikatkan di pinggang orang yang memanen padi tersebut. Nah, jadi
Takin ini digunakan pada saat orang memanen padi yang sudah dipetik itu dimasukkan ke dalam takin ini. Nah, biasanya diikat di pinggang gitu. Selanjutnya yaitu ada longsong dan alu. Nah, jadi lesung dan alu ini merupakan alat tumbuk dengan berbagai macam penggunaan. Jenis lesung ini tergantung pada pemanfaatannya. Demikian juga dengan kekurangannya pun tergantung pada jenis barang yang akan ditumbuk. Nah, dengan menggunakan alat ini, padi-padi yang telah dikisir terkadang ditumpuk lagi untuk hasil yang memuaskan, dan hasil berasnya pun menjadi lebih putih. Nah, selain sebagai alat produksi, lesung juga dipergunakan sebagai alat untuk menumbuk rempah-rempah ketika sedang masak. Biasanya kita gunakan longsong atau alu ini untuk menumbuk dan ubi ya biasanya gitu. Nah, kalian bisa lihat sini ada gambarnya ya. Selanjutnya ada tikar. Nah, tikar ini merupakan alat untuk alas duduk yang juga dapat dipergunakan sebagai alat untuk menjemur padi. Nah, jadi biasanya tikar ini digunakan untuk menjemur padi, untuk alas duduk. Nah, jadi tikar ini terbuat dari daun perupuk dan daun pandan besar yang berduri, begitu ya. Ukurannya tergantung dari orang yang membuatnya ya. Jadi ukuran tikar itu bisa berbagai macam. Selanjutnya ada tangok. Nah, di sini ada tangok. Nah, apakah ada yang sudah tahu apa itu tangok? Baik, tangok itu merupakan sejenis alat untuk menangkap ikan yang terbuat dari anyaman bambu atau rotan. Nah, apabila dilihat ikan-ikannya banyak, maka dapat ditangkap dengan alat ini. Nah, jadi tangok ini untuk menangkap ikan, gitu ya. Pasti kalian udah pernah menggunakannya ya. Selanjutnya di sini ada bubu. Nah, jadi bubu adalah jenis alat untuk menangkap ikan yang terbuat dari anyaman rotan yang dipasang di dalam sungai atau danau. Kemudian dibiarkan ikan-ikan yang masuk baru diangkat begitu. Nah, gambarnya juga ya di sini. Selanjutnya ada kapak beliung. Nah, kapak beliung ini merupakan alat yang digunakan untuk menebang pohon-pohon besar yang terdapat di hutan. Jadi sekarang sudah jarang digunakan ya kapak beliung ini. Jadi orang zaman dulu itu menggunakan kapak beliung untuk menebang pohon-pohon besar yang ada di hutan begitu. Nah, di sini kalian bisa lihat gambarnya juga ya. Kalau kalian belum pernah lihatnya, nah ini ada gambarnya. Baik. Apakah ada yang ingin bertanya, anak-anak? Materinya udah habis. Sekarang Ibu persilahkan kalian untuk bertanya. Nah, baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, saat sekarang Ibu mau kalian bagi kelompok menjadi 5 orang ya. 5 orang dalam satu kelompok. Nanti Ibu perintahkan kalian untuk menggambar salah satu alat tradisional Dayak tadi ya. Bebas pilih ya, tapi jangan ada yang sama. Kalian buat gambar alat-alat tradisional Dayak. Baik, Ibu beri waktu kalian untuk menggambar sekarang ya. Silakan lanjutkan pekerjaan kalian. Nah, kalau kalian sudah selesai semuanya, selanjutnya Ibu mau kalian presentasikan satu persatu dari masing-masing kelompok kalian tentang alat-alat tradisional Dayak tersebut. Silahkan yang mau maju duluan. Yang lainnya disimak ya penjelasan dari teman-temannya. Kalian beri tanggapan nih untuk teman-teman kalian yang udah presentasi. Bagaimana tanggapan kalian? Menanggapinya dengan kalimat yang sopan ya anak-anak. Baiklah, sekarang presentasinya sudah selesai. Ibu sangat mengapresiasi keberanian anak-anak semuanya. Semoga ini bisa menambah wawasan kalian ya. Bagaimana apa-apa saja alat-alat tradisional Dayak, kemudian fungsinya, terbuat dari apa, begitu ya. Nah, jadi bagaimana nih kesimpulan materi kita pada hari ini? Jadi di suku Dayak itu banyak sekali alat-alat tradisional. Tadi ada takin, ada capan, ada tangok, ada bubu. Nah, di situ ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari rotan, ada yang terbuat dari bambu, gitu ya anak-anak.
Kemudian ibu mau tanya nih, apa yang membuat kalian semangat sekali belajar hari ini? Apakah karena kalian melihat gambar, kalian jadi lebih tahu yang tadinya tidak tahu apa itu capan, sekarang jadi lebih tahu karena melihat gambar tersebut ya? Baik. Nah, ibu mau adik-adik melestarikan, menjaga, jangan kalian tidak menjaga segala capan-capan kalian yang ada di rumah, ada tanggal-tanggal kalian itu dijaga ya, supaya kalian itu mempunyai rasa untuk melestarikan alat-alat tradisional tersebut. Begitu ya anak-anak. Baik, sekian materi pembelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita akan lanjutkan pelajaran tentang berbagai macam tarian daerah ya, tarian daerah yang ada di suku Dayak. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Terima kasih untuk kehadiran anak-anak semuanya. Nah, selanjutnya kita berdoa menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kalian udah boleh keluar kelas ya. Baik, selamat siang anak-anak.